Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman subscriber semuanya. Hari ini saya sedang jalan-jalan nih teman-teman ke wilayah Cirebon nih. Di sini saya sedang berada di tempat Keraton Kecerbonan teman-teman. Di sini saya bincang-bincang bersama kawan-kawan saya dan ditemani dengan Sultan Abdul Ghani juga gitu kan. Kita bincang-bincang di sini sambil kita ngelihat sekitaran keraton ini teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga tertarik dengan nuansa zaman dulu ya, karena ini belum pernah direnovasi apa ya? Sudah. Oh, sudah pernah direnovasi. Oke teman-teman, kita langsung aja teman-teman lihat sekitar keraton dulu ya. Oke, cus. Nah teman-teman, kebetulan nih di samping saya sudah ada sultannya teman-teman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat-lihat di kediaman Sultan. Mari Pak. Ya, teman-teman. Ya, ini Keraton Kecerbonan ya. Kecerbonan ya Pak. Keraton yang terakhir sekitar 1808 ya. Udah lama. Paling tua ya Pak katanya? Tidak. Di sini keraton yang paling muda justru. Oh, paling muda. 1808. 1808. Oh, oke. Sebelumnya Kecerbonan dan Kanoman ya. Ya, oke. Kecerbonan asal dari Kanoman, Puncak dari Kanoman. Oh. Akibat adanya suatu permasalahan pada waktu itu, adanya faktor eksternal Belanda yang mengacak-acak keraton ya, memeras masyarakat, mensalahkan rakyat, sehingga ada suatu protes daripada putra mahkota daripada keraton di Kanoman. Oke Pak. Ya, putra mahkota tersebut keluar dari keraton, kemudian bergabung sama masyarakat yang tertindas, kemudian mengadakan pemberontakan pada Belanda. Hasilnya ditangkap ya, dibuang ke Ambon akibat perlawanan itu ya. Luar biasa teman-teman ya, ini perjuangan jadinya keraton nggak mudah. Betul ya. Jadi setelah ditangkap, tapi masyarakat mengeluhkan beliau sebagai pejuang, sebagai tumpuan harapan masyarakat karena cinta pada rakyat. Banyak demonstrasi besar-besaran, pemberontakan sehingga Belanda marahan, sehingga akhirnya ada suatu perundingan kembali, minta dikembalikan. Akhirnya dikembalikan Pangeran Raja Kanoman namanya ya, dari Ambon dikembalikan. Masyarakat menginginkan menjadi sultan karena di Kanoman sudah ada pewaris tahta lainnya. Ya, musimnya beliau karena ada pewaris tahta lainnya, akhirnya dibentuklah kesultanan baru supaya tidak ada konfrontasi internal. Dibentuklah kesultanan baru namanya Kecerbonan pada tanggal 13 Maret 1808. Pangeran Raja Kanoman dilantik dengan gelar Amirul Mukminin ya. Dengan nama siapa Pak? Ya. Namanya siapa dulu? Pangeran Raja Kanoman. Oh, Pangeran Raja Kanoman. Iya, Raja Kanoman dari Keraton Kanoman, gelarnya Amirul Mukminin. Nah, kita lihat-lihat dulu teman-teman yang di depannya dulu nih Pak. Boleh ya, saya lihat di sini Pak. Mangga Pak. Ya. Saya mau lihat benderanya nih Pak. Saya tertarik kayaknya sama benderanya nih Pak. Nah, mohon maaf, ini benderanya lambangnya apa ini Pak? Macan Ali itu pada waktu Cirebon ini masih bersatu ya, belum ada Kecerbonan, belum adanya Kaskuan, Kanoman. Jadi lambang daripada kerajaan Cirebon itu Macan Ali. Oh, jadi kesepuan Hanoman campur nih? Macan Ali ya. Oh, jadi 1797. Kalau 1797 ini pecahnya Kecerbonan dan Kanoman. Ya. Mulanya ada cikal bakal perpecahan, ada ikut campur Belanda, mulailah ada pergolakan. Nah, ini 1797 ya. Siap. Nah, ini sendiri gambar macan tuh artinya apa sih Pak? Macan? Iya. Macan kan suatu kejantanan, keberanian ya, dalam segala hal ya. Siap. Ini Macan Ali namanya, biasa Sayyidina Ali tuh. Oh, siap. Pas di sini ada kayak tulisan Arab ya Pak? Ya, ini Syahadatain. Oh, Syahadatain Muhammad Rasulullah. Ini di sini Syahadatain teman-teman. Jadi keraton pada waktu itu agama menjadi suatu patokan dalam kenegaraan gitu ya. Oh, pedoman kenegaraan ya. Betul ya. Oke Pak, lanjut lagi ke tengah boleh Pak?
Nah, kali ini Nah kalau ini maksudnya apa nih? Jelasin gambar apa? Ini kayak gambar ikan kalau nggak salah ya Pak? iya ya, kalau ini mulainya setelah Kacerbonan itu muncul 808. Kalau Yang itu tadi yang udah kalau tadi- ini awal pecahnya, kalau ini pecahnya. sudah berdirinya. Oh, jadi Sudah. ini udah melewati perundingan ini Pak ya? Ya, sudah ada komitmen. Jadi ada kesepakatan dengan Hanoman bahwa bikin baru. buatlah Keraton Kacerbonan dengan lambang sebagai ikan, namanya Luji ya, Luji, pulang Luji, maknanya sangat dalam sekali. Oke, kalau yang ikan tiga maksudnya apa? Apa karena pecahnya itu jadi tiga atau gimana Pak jelas? Itu ada lambang dua api tersirat dan tersurat ya. Kalau tersiratnya itu masuk ke bab. Kalau tersuratnya aja nih Pak yang umum. Yang tersurat, bahasa ya. kita nih. Kita harus seorang raja itu harus berhabluminallah, harus ikatan kita agama ini tidak boleh lepas dalam kehidupan keraton ya, pemimpin dan juga dalam kehidupan masyarakatnya ya, agar sesuatunya itu menjadi selamat ya. Siap. Sehingga muncullah ada mangga supaya selamat dunia dan akhirat dari seorang raja. Apa ini mangga ya Pak? Iya. Oh ini mangga teman-teman. Mangga kayak mangga gedok ya teman-teman. Iya. Mangga sorry mangga golek ya. Iya, jadi seorang raja mahkota harus bisa membawakan ke pintu gerbang Ini pintu gerbangnya. Iya, kesejahteraan ya, yang berlandaskan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat berat. Mantep banget ya Iya. teman-teman. Jadi sebuah lambang itu nggak sembarangan ternyata zaman dulu buat. Kalau sekarang asal lambang gitu yang penting bagus. Zaman dulu ternyata itu punya makna tersendiri lambang ini. Ada tersurat, ada tersirat. Nah tersiratnya itu yang hanya sebagian orang bisa memahami. Jadi tersuratnya aja udah keren banget, apalagi tersiratnya. Oke lanjut lagi teman-teman. Di sini saya lihat ada bendera Tauhid ya. Tauhid. Jadi pada hakikatnya ini biasa dipakai dalam pancak mulut ya, pada pandang jimat. Apa sih yang menjadi inti daripada baca tradisi itu ya, sebetulnya ini ketauhidan kita ya, apa yang diarak-arak itu kemudian misalkan ini ya, penerangan dan berjaya ya, ada tombak sebagai keselamatan ya. Apa yang menjadi pegangan kita ya, nanti tauhid ya, nanti yang diarak itu ini tauhid intinya, yang di rumah panjang jimat ini ya. Jadi ini awal berdirinya udah Islam ya Pak? Betul, Islam ya. Jadi benar-benar luar biasa ya, maknanya itu bukan hanya sembarangan bendera la ilaha illallah, bukan. Kalau istilah pelelan itu apa Pak ya? Pelal, Kalau istilah pelelan itu pelal itu apa yang diartikan pada waktu kelahiran Nabi. Ya, kalau kita kaitan ini, siapa sih yang membawakan risalah tauhid? Siapa sih yang membawa risalah suatu hasanah? Ya, beliau gitu. oh macam Rasul. Iya, Terus terang, pelal. nih, terus terang nih, ini saya dengar Pak Sultan sebutin sejarahnya bendera ini artinya apa. Saya mau merinding nih Pak, karena Iya. zaman sekarang saya terus terang orang zaman sekarang kan taunya ya kalau ada tauhidnya aja, nggak secara sejarah, nggak secara mendalam gitu. Betul. Di sana, di sana oke lah, saya sudah paham. Teman-teman juga mungkin sudah paham ya teman-teman ya, maknanya apa, maksudnya apa, ada bendera tiga ini teman-teman tadi. Oke teman-teman, mungkin kita lanjut lagi aja teman-teman ya, mumpung Pak Sultannya ini masih semangat nih. Oke Kebetulan memang tidak besar, kecil, ada di sultannya punya penuh dengan kontroversi yang awalnya memberontak dengan Belanda. Oh. Sehingga kan ibaratnya keratonnya kan tidak menjadi wah atau apa gitu, keraton perjuangan jadi kecil ya. Tapi walaupun bagaimana keraton ini merupakan suatu peninggalan yang tidak boleh dilupakan oleh Siap. masyarakat gitu. Ya supaya Mempunyai masyarakat sejarah ya kenal sama sejarahnya Pak. sejarah, dan juga keraton ini tetap merupakan lambang estafet daripada Kanjeng Besar Hidayatullah untuk Malam ini ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut lagi teman-teman, mari. ini kan ruang Prabayaksa, ruang utama ya. Ini ruang utama yang di depan. Nah, ini masuk ke ruang Cinemarung. Sebelumnya teman-teman boleh lihat ruang utamanya teman-teman dari sini teman-teman. Ini ruang utamanya.
foto tapi nggak belum terpasang, ada pada kematian teman-teman. Ada pada Sultan. Oke teman-teman, foto-fotonya belum dipasang ya teman-teman ya. Ayo kita langsung aja masuk ke dalam teman-teman. Ada semua mengandung simbol agama nih. Oh ini nih teman-teman nih. Ini apa ya? Ini apa maksudnya nih Pak? Nggak ada tuh kita nih kagungan daripada siapa? Kagungan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada tuh sebetulnya mumpul gitu. Oh pentungan ya? Pentungan, ya. Sejauhnya. Tapi ini dilambangkan nggak ada nih kita nih kalau mau keluar sultan atau masuk ke dalam kita selalu ingat ada yang kuasa gitu. Oh yang pemilik ada ini. Iya. Ada. Iya. Kalau ini lambang piring apa nih Pak? Sorry Pak. Ya piring ini dulu kan Ada dua, ada piring maksudnya apa ya? piring ini kan dulu merupakan pernik yang dibawakan oleh Putri Ongkin. Oh, Putri Kanjeng Ongkin. Sunan Gunung Jati. Iya, istrinya. waktu tergila-gila sama Kanjeng Sunan kan membawa berbagai perang. Tapi usia lama juga, lama ya. Siap. Oke teman-teman langsung masuk aja teman. Oke teman-teman, kita masuk teman-teman. Di tengah-tengah biasanya buat upacara ada tradisi upacara utama mau menuju ke Brabayaksa ya. Jadi apa? Ini tempat Ini kursi pengantin. di kursi pengantin. Ini kok ada gambar-gambar rangka keginti. Ini ada melambangkan apa gitu? Ini lembaga Pak, ini sepasang melambangkan. Oke, tadi melambangkan kita kasih apa ya? Jadi kalau kasih pengantin sebentar tidak boleh pecah itu. Oh, harus saya bisa mati. Oke. Iya. Ini berarti kalau misalkan yang lambang tebak ada lambangnya atau hanya sekedar tebak dipajang ya? Yang mana? Tombaknya. Tampang ini kebetulan dipajang aja ya. Oh, sama payung ya? Ya, Hanya payung. sekedar dipajang. Ini payung ya. Ini ruangan apa namanya Pak? Ya, Ruangan apa di sini? ini ada di dalam arung. Dalam arung. Skepeng. Banyak namanya tuh. Oke teman-teman, ini saya tertarik sama yang ada di kotak ini apa ini Pak? Sudah. Nah ini ketika Pangeran Cakanoman Sultan yang pertama ini ditangkap, dibuang di Ambon, kemudian dikembalikan, tiba-tiba dari Belanda tuh memberikan hadiah ini, nggak tahu maksudnya apa, masih belum terdeteksi nih. Apakah untuk meredam saja, bagaimana tuh? Apakah memang benar-benar mengasih orang yang pemberani, apa gimana gitu? Sebab setelah jadi Sultan, Pangeran Cakanoman itu tetap Belanda mengadakan apa? Minta kerjasama tetap ditolak. Nggak mau setelah jadi Sultan. Mungkin dalam pikir Belanda, kenapa kok saya angkat jadi Sultan, kok masih keras kepala gitu? Iya. Ya, keras kepala sehingga Namanya juga pedang Raja William di sini. Iya, William ya. Pangeran Di Cakanoman. sini teman-teman, coba kita lihat di sini pedang Raja William teman-teman. Mohon maaf ya, karena ini pakai HP teman-teman. Jadi ini benar-benar dibuatnya dari kuningan ya, atau emas nih Pak? Campuran. Kalau satunya ini pedang apa nih? Ini pada jalan lebih sepuh ya. Lebih sepuh dari tahun 1808 ya, yang paling pertama ini ya. Ini lebih di atas di 1808. Oh, Ini zamannya pedang dari mana nih Pak ini? zamannya Pajajaran. Oh, zamannya Pajajaran ya. Zamannya Kanjeng Sarip, Mbak Cegon. Kalau yang di atas ini siapa Pak? Fotonya siapa? Wah, ini masih dipasang di sana. Ini setelah kematian. Maaf Pak. Ini Sultan yang ke 6. Ini Sultan kan oleh teman-teman, boleh lihat ke sini teman-teman. Sudah yang ke-6. Ditidurin aja teman-teman ya, karena takut pecah. Nah ini namanya Sultan siapa nih? Sidik Arjadiningrat. Sidik Arjadiningrat. Saya manggilnya Pak Sultan nggak apa-apa nih Pak ya? Oh, iya, nggak apa-apa. Jadi saya bingung Sultan atau apa, manggilnya Pak Sultan aja ya, Iya. biar komplit. Oke teman-teman langsung aja. Nah ini ada gambar apa nih Pak? Ini sama pedang Cirebon yang seiring dengan Pak Macan Ali. Oh. Jadi atribut kebesaran Cirebon, cuman ini adanya di London ini, yang aslinya. Oke. Nah ini satu lagi nih Pak, ada banyak ternyata ya Pak. Ini saya nggak sadar nih, baru sadar nih. Pedang-pedang ini nih, pedang dari mana dan tahun berapa gitu Pak?
sejaman lah. Namanya apa? Ya ada pedang Suduk, ada pedang sama saja Pajajaran. Jadi Tua juga ya, pedang ya sejenis lah. Termasuk sebelah sana juga Iya, sama sih. sejenisnya. Oh, ini foto-fotonya tahun 1970 ya. Ini siapa nih? Ini saya nih. Oh, waktu kecil ya. Saya waktu ini kakak almarhum. Siap. Ini juga sama, ada Pak Sultannya di sini. Masih kecil ya, Pak? Famili Sultan, saya belum lahir ini. Belum lahir. Ayah saya juga belum lahir, udah zaman Sultan yang kelima. Kalau Pak Sultan sendiri keberapa nih, Pak? Yang ke-9. Oh, siap. Yang Berarti ke-9. udah cangga ya. Oke, langsung lanjut lagi Pak Sultan. Sini aja nih, ini saya buat orang warga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jalur apa nih Pak? Koridor apa atau ruangan atau apa nih? Ini sebetulnya kita formasikan untuk museum. Nah, ini kamar Sultan. Kamar Sultan, jadi kamar Sultan pindah ke sana. Oh, kamar Sultan. Bapak tidur di sana berarti? Iya, di sana. Oh, oke. Di sini apa nih? Banyak ada. Ini gamelan gembung. Ini semua lambang ketuhanan semua, Mandang Sing Agung. Jadi difungsikan kalau sebelum istiqo ini ngumpul orang pakai gamelan tenggung. Gamelan tenggung yang difungsikan untuk mohon hujan. Oke. Ini udah lama ya Pak gamelan ini? Ya, udah lama juga. Udah ada berapa puluh tahun? Berapa? Kurang lebih. Kurang lebih ya, udah 100 tahun lebih. Allahu Akbar. Teman-teman. Oke. Kulit. Tentunya kita tahu bahwa perjuangan Islam pada waktu zaman Nabi menggunakan sarana wayang. Oke. Nah teman-teman, ini kotak wayang nih teman-teman ya. Udah 100 tahun juga lebih ya? 200 tahun itu. Subhanallah, 200 tahun teman-teman kotak wayang ini. Isinya wayang kulit atau wayang bola? Wayang kulit. Jadi di Cirebon ini wayang buat sarang dakwah pada waktu itu. Oh, siap. Ini wayang berjimat. Ini wayang Termasuk yang dikembangkan sama Kanjeng Sunan Kalijaga juga ya? Ini ya jadi estafetnya. Kalau Sunan Jagat identik dengan Jawa Tengah kan. Oh iya, estafetnya. Kita kan Cirebon, tapi tetap ada suatu sinergi antara Sunan Kalijaga dan Sunan Kalijati. Subhanallah, masih benar-benar terjaga 200 tahun yang lalu. Kayaknya benar-benar kuat ya, pakai jati kayaknya Pak. Kalijati, di dalamnya ada wayang. Jadi setiap Jumat Kliwon digelar, dianginkan supaya lestari, supaya tidak menangan. Ini wayang juga Pak? Ini sama wayang. Yang di atasnya apa Pak? Ini buat prasarana bakti, buat kalau ngundang ada buah-buahan untuk apa sih hidangan. Siap. Hidangan ya. Oke teman-teman, di sini ada apa nih Pak? Di sini boleh dijelasin Pak, ada kitab, ada kayak palu apa ini? Kayak soet atau apa nih Pak? Ini blender. Blender zaman dulu. Oh blender, ulegan ya Pak? Ulegan penitis boleh untuk. Boleh dipegang nih Pak? Boleh. Untuk bikin jamu. Ini ulegan dari zaman dulu nih. Ini jamunya boleh sampai sekarang digunain buat jamu juga Pak? Sama buat jamu. Biasa kan buat murudang. Udah berapa tahun Pak? Ya sama dengan 200 tahun. Allahu Akbar teman-teman, benar-benar masih lestari di sini. Iya. Nih ini kitab-kitab apa nih Pak? Atau kotak apa nih di sini? Ini kotak di sini ada satu surat menyurat dengan Belanda, surat menyurat dengan zaman dulu ya. Termasuk buku-bukunya buku apa nih? Buku kitab-kitab ada kitab di luar ada. Oh ada. Oke teman-teman langsung aja ke sini nih. Ada kayak belangkon atau apa nih Pak? Ini baju-baju lama Sultan zaman dulu. Silsilah. Ya. Oh ini apa nih Pak? Ini di Sama. Ini silsilahnya. Oh Silsilah dari Sunan Gunung Jati. Kalau ini dari Cirebonannya ya. Iya. Sunan Gunung Jati itu turunannya Pasaran, Pak Swarga, Panembahan Ratu. Sunan Gunung Jati diganti ke Panembahan Ratu ya. Ini wafat duluan ya. Tidak menggantikan Gunung Jati kan usia panjang. Oh usia Ya, panjang. aneh ya digantikan oleh cicitnya. Ya, kemudian cicitnya digantikan oleh cucunya. Pada mana kedua? Iya, jadi ini kepala negara 1, kepala negara 2, kepala negara 3. Setelah itu baru bercabang Kanoman dan Kesepuan, ya. Sedang Badridin ini satu lagi ini Kesepuan. Badridin siapa? Kanoman, Sultannya. Sunan Kanoman, ya.
Soragana Madridin, keempat barulah adanya Kecerbonan. Di sini Kanoman, di sini Kecerbonan gitu. Oh, iya. Jadi unik sekali ya. Panjang ya Pak ternyata. Ya, Sampai sekarang tuh. kenapa? Oh Abdul Ghani Bapak ya? Ya, ya. Oh, terusnya nanti bikin lagi Pak? Iya Pak? Iya, jelas. Tapi ya jangan dulu lah. Oke, nah, ini kemeja atau baju siapa nih Pak? Baju Pak Sultan sendiri? Ya, ada zaman ayah, zaman kakek, zaman canggah gitu ya. Allah dari 1931 teman-teman. Dan nggak pernah dipakai, dipajang terus Pak? Ya, yang nggak dipakai dipajang aja, dianginin aja. Nanti Bapak juga kalau udah pensiun dipajang ini. Jangan dulu. Kasihin anak masih kecil-kecil. Iya siap. Bukan pensiun itu maksudnya pensiun udah tua gitu Pak? Oh, kerajaan itu isi wafat. Oh gitu Iya, Pak? sampai wafat. Ya, ini Maaf Pak, sorry. Di mana dulu nih kita nih? wah mati lampu. Kayak nggak apa-apa Pak. Ini ya guci-guci. Ini guci-guci teman-teman nih. Lama semua. Ini duit-duit apa? Duit lama ya Lama Pak ya? semua, iya. Dari zamannya siapa? Sampai ke siapa nih Pak? Ada yang zaman sekarang yang masih waktu kita kecil ada, zaman Belandanya ada, gitu. Ratu Elmina ada. 45 pernah ada, tapi belum nggak dipajang. Oh, saya ada sih koin-koin Ratu Elmina dulu. Ada zaman sekarang Mang Perak. Ini kertas-kertas asli, duit asli nih Pak. Asli semua ya. Tuh Itu teman-teman. nilai mahal sekarang ya. Oh mahal ya, tapi jangan lah Pak. Ini kan lestari kan. Ini guci-guci zaman dulu juga Pak. Zaman dulu ini London, dari London. Oh, ini jenisnya keramik teman-teman. Bertulisan air kursi. Subhanallah. Zaman sebelum Sultan Abdul Ghani, tempat air serbat prosesi muludan. Ini apa ya tempatnya? Iya betul ya. Ini teman-teman ada benda-benda pusaka juga zaman dulu teman-teman. Ya sama dengan pedang di dalam. Namanya pedang apa sih jenisnya kayak gini sama? Ini macam-macam sudut, ada pedang ini, sahabat. Pedang manaka puspa. Suduk, ya pedang sahabat atau Sahabat ya. pedang gebuk ada apa? Seperti ya. Ini yang para Prajurit. prajurit yang kelas tinggi. Oh siap teman-teman. Hebat ya teman-teman masih Cerah ada ya. di sini. Ya, ada Nah kita. di sini kitab-kitabnya teman-teman nih teman-teman. Coba bunuh karena coroko. Ada yang Arab, ada Ibnu Arabi itu yang langka dicari di dunia ada di sini. Oh gitu Pak. Iya, yang mana Pak kitabnya Pak? Di mana ya? Terjemahannya itu sudah ada. Ini kayaknya saya nggak bisa baca nih tulisannya Pak. Nggak bisa kalau Zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Saya dulu belajar Hana Caraka, cuman kayak ini Hana Carakanya ada modelnya gitu Pak. Ada kembang. Ada kembangnya gitu. Jadi walaupun saya bisa Hana Caraka, mungkin kalau dia ada di sini nih. tetap susah bacanya. Ini teman-teman ada lagi di sini. Ini Al-Quran Pak. Al-Quran asli. Ini Al-Quran zaman tahun berapa Pak Sultan? Ya variasi ada di zaman 1800 di zaman 1880. Tua juga ya Pak Tua, iya. Sultan. Ini ada yang dikenal lagi dicari orang Ibnu Arabi di sini. Nah, di sini ada Cirebon Al-Quran. Pengobatan ajaran tarekat di sini Al-Qurannya teman-teman nih. Rata-rata rekap Nih fikih teman-teman. ada. Nih mungkin ini nih Pak Sultan ya, yang Al-Quran juga kayak Safina gitu ya, ada Ya, di bawahnya gitu. Ini namanya Jawa Pekon namanya. pegonnya. Ya Pekon. Oke, ini apa nih? Coba lihat teman-teman di sini. Ini bahasa Caraka ini. Ada cara kaya kitab-kitab zaman dulu. Itu Al-Quran. Ya Pak Sultan bisa baca, saya emang nggak kayaknya. Ini kitabnya Kecuali Al-Quran. Ini kitabnya Imam Ghazali ini Ihya Ulumuddin ini. Tuh teman-teman. Iya, mungkin. Di sini tuh lihat. Ini kitabnya ahli sufi, ahli thariqat, ahli tasawuf. Kitabnya karyanya Ihya Ulumuddin karyanya Imam Ghazali. Oke. Dan di sini Seorang anaknya Imam Ghazali ini bukan dari keturunan kiai tetapi bapaknya penjual manisan. Itu yang mana? Tahu hebat. pesantren. Jadi di sini juga ada apa foto-foto lagi acara ya. Acara apa nih Pak? Ya macam-macam ada dengan Bapak Presiden juga ada, ya dan gubernur ada. Oh. Dan kegiatan sama raja-raja Yang ada. GPN juga peluncurannya ada kayaknya di BCA nih. Iya. Oke, Habib juga ada di sini, Pak Jokowi ada. Mabuk Dijis juga ada. Oh iya, sama UAS juga ada. Kuas ada. Mantep ya.
Kang Ujang Mustafa ada nggak? Belum di repro. Itu masih jalan Pak. Masih. Oke, mudah-mudahan fotonya juga ada. Iya, next. Nanti saya ambil fotonya Pak Sultan aja, Mas, saya mau pajak ke Mas saya. Nanti jangan begini, masih garap ini. Wow, yang penting doanya Pak Sultan. Iya, Udah, soalnya di sini hanya di sini tadi Pak Sultan. Nggak ada lagi ya? Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Nah ini kamar pasukannya di sini teman-teman, di depan kita. Anak istri di mana Pasukan? Ya. Anak istri tinggal. Ada di dalam rumah ada dua. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah tadi ikut jalan-jalan sama saya ke ruangan Pak Sultan, ke ruangan keraton. Pak Sultan, mohon maaf nih, saya mau tanya nih Pak, di sini rutinitas keraton sendiri tiap hari, tiap minggu, tiap bulannya itu seperti apa Pak? Ya, macam-macam. Kami tentunya sebagai tokoh masyarakat ya, sering menghadiri undang-undangan pemerintahan, undang-undangan LSM itu. Dan juga menghadiri pengajian-pengajian, kadang sebagai sepuh yang disepuhkan untuk menyambut. Sudah jam terbang udah banyak sekali nih. Nanti berapa di Brebes gitu ya. Kemudian juga kami untuk acara keraton itu sendiri juga pengembangan pariwisata ya. Pariwisata ya. Seperti apa contohnya? Seperti kita konsep dinner Sultan sama Sultan, sebagai budaya itu yang lagi dikembangkan oleh kami gitu ya. Jadi masyarakatnya tuh dinner bareng Sultan gitu ya? Ya, betul. Supaya menciptakan nuansa kerinduan di era zaman dulu, jadi tetap dipertahankan ya Pak ya? Ya, jadi masyarakat pun ikut berkiprah mengangkat kebudayaan. Siap, budayaan. Keraton pun jadi teringatkan dengan adanya suatu partisipasi masyarakat. Siap. Oke. Ya, kemudian untuk kegiatan lain ya rutin di sini ada kegiatan tari, kegiatan kepada anak-anak itu pelatihan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Ya, bahasa carakan. Berarti Pak Sultan udah mahir dia bahasa Arab. Tidak, sama-sama belajar. Jadi Ya. dari mana aja anak-anaknya itu Pak? Ya, kenapa? Dari masyarakat sekitar sini? Ya, di sementara kita anak-anak kita dulu, nanti kita setelah ada SDM baru kita Oh, siap. kita Lanjutkan. untuk lanjutan yang agar masyarakat kita sendiri dari generasi muda jangan sampai tidak mengikuti itu apa itu keraton itu. Oh, siap. Iya, saya Tidak khawatir kalau kita tidak mengarahkan, misalkan Nggak ada tidak tempat estafet yang masyarakat, tersambung lagi nanti ke Iya. masyarakat ya. jadi untuk mengesafetkan generasi yang budaya. Oke. Jadi kedepannya nih Pak Sultan, visi misi dari keraton ini untuk masyarakat luas itu apa? Yang jelas keraton juga bisa pertama sebagai fungsi keraton itu sendiri mempunyai fungsi sosial budaya ya. Sosial budaya. Dan pariwisata. Diharapkan akan ke depan ideal pengembangan budaya dan pariwisata. Jadi memberikan image yang baik untuk tanah air kita ya Pak ya. Betul ya, secara kalau industri produk daripada Indonesia. perusahaan itu kalau keraton ya budaya. Ya, kalau toko roti ya pasti kue gitu ya. Iya, seperti candi gitu ya. Iya. Keraton. Nah, untuk selain budaya tentunya agama kita estafet daripada Kanjeng Sesat Rasulullah diharapkan akan menjadi kembali seperti awal gitu. Ada berkibar mendapat syiar Islam gitu. Itu jadi sudah mulai merayap sekarang. Oke Pak Sultan, terima kasih tadi keliling-keliling dari saya udah diajak keliling-keliling nih teman-teman sama Pak Sultan. Terus juga udah bincang-bincang gitu ya. Nah kira-kira ada nggak kesan dan pesan untuk para subscriber saya nih Pak Sultan supaya bisa melanjutin tongkat estafet dari keraton itu sendiri baik secara budaya maupun agama nih, tolong sampaikan Pak Sultan.
Ya, diharapkan masyarakat yang kita katakan masa sekarang, masyarakat yang milenial Caranya K-pop. ya jangan melupakan sejarah lah. Jangan sedikit-sedikit kekinian, tapi kita tengok sejarah, kita angkat sejarah budaya ya, kita ambil makna positifnya, karena di dalam tentunya dalam mengangkat nilai-nilai budaya pun kita ada suatu nilai-nilai positifnya. Kita menunjukkan jati diri bangsa kita itu sendiri gitu ya. Jadi tengoklah sejarah, tengoklah budaya gitu. Jangan menganggap keraton itu peristiwa masa lalu terus kemudian diabaikan ya. Kita bagaimana memanfaatkan keraton ini tentunya pada hal-hal yang positif ya, membangkitkan ekonomi kreatif sehingga masyarakat dengan adanya ekonomi kreatif dengan sendirinya akan terangkat ekonominya. Misal keraton hidup, pariwisatanya sekitarnya akan hidup, Jadi perdagangan cerminan hidup bangsa ya, Pak ya, dari cerminan tanah air ini ya. Iya betul. Jadi pemanfaatan keraton untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kami mohon bisa dunia sekarang ini, masyarakat muda ini adalah ikut sama-sama berkiprah mengangkat keraton itu. Jangan lupa pada sejarah, tengok keraton itu. Di sini banyak makna-makna filosofi, makna-makna simbolis yang cukup tinggi untuk sebagai menguatkan jati diri kita ya. Seperti tadi ada makna panjang cimat ya, makna bendera tauhid. Oh, ada kalau tiap bulan tuh ada namanya pelalan atau apa tuh namanya, Pak? Berlalu setahun sekali nih. Setahun sekali ya, sorry. Seperti apa Mama tersebut? Setahun sekali pelan. Itu apa pelalan tuh, Pak? Kalau boleh saya tahu. Kalau pelalan itu ya menghormati kelahiran Nabi. Oh, Ya. jadi memperingati Maulid Nabi lah. Biasa dilaksanakan tanggal 12 Rabiul Awal. Oh, Rabiul Awal. bertepatan dengan kelahiran beliau ya. Kemudian di sini di keraton biasa menjadi tradisi. Menjadi tradisi adanya kira-kira banyak jimat. Kan ada banyak pandangan masyarakat yang kadang nggak senonoh gitu menganggap keraton itu acaranya acara apa gitu. Tolong jelasin Pak Ustaz supaya nggak menyimpang pemikiran mereka itu. Yang menganggap Ya memang kalau yang nyinyir lah intinya. yang disebut plus minus, nyimpang dan enggak, semua pasti ada. Walaupun kita pergi ke Mekah pasti ada orang yang menyimpang misalnya. Ya. Orang yang nggak Dan suka. tinggal kita bagaimana menguatkan, memberikan pencerahan pada masyarakat yang berkunjung. Misalkan dalam kita, masyarakat suka berkunjung ke keraton silaturahmi kita yang memberikan penjelasan. Yuk kita menegakkan iman Islam, belajar agama, sabar, hidup dalam hidup. Ya, kita berikan nasihat pada masyarakat. Ya kalau masalah perkara nilai masalah menyimpang atau enggak akan tergantung Allah bisawab. Kita beruntung banget teman-teman ya, sudah bisa diberi kesempatan oleh beliau, oleh Pak Sultan. Kita bisa duduk bareng, kita bisa lihat, jarang-jarang loh teman-teman gitu kan. Dan masukan-masukan dari Pak Sultan sendiri semoga menjadi berkah, semoga jadi manfaat buat teman-teman semua, termasuk saya Wan Al-Fakir dari Ilallah, miskin ilmu kurang amal, nggak sempurna dalam beribadah. Sangat bersyukur sekali bertemu dengan Pak Sultan, mudah-mudahan jadi barokah buat saya sendiri, khususnya keluarga baru yang lain, bisa menjadi manfaat dan petunjuk untuk kita semua teman-teman. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video Awawan, nggak disingkat-singkat nih tentunya. Dan saya satu lagi nih, nggak lupa mumpung ada Pak Sultannya, saya boleh minta hadiah nih Pak Sultan. Hadiah saya itu yang saya minta adalah doa. Ya. Doa dari Pak Sultan untuk saya khususnya teman-teman dan para subscriber saya, Pak Sultan, boleh sebagai penutup. Iya, maka Silakan Pak Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin. Mudah-mudahan amin. Kami mazidna rabbana alham. Kami bagi jangan jika bang bismillah. Allahumma inna nas'aluka as-salatin wa rajadatan tabatan. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa wa rahmatun wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa wa nunazzilu Rabbana taqabbal minna innaka antas
Ya, terima kasih Pak Sultan sudah memberikan kita hadiah. Kita semua semoga bisa menjadi manfaat ya Amin. kita semua, Pak Sultan. Teman-teman juga terima kasih teman-teman sudah menonton video Awan ya, dan tunggu video-video Awan yang lainnya berikutnya. Jangan lupa ya teman-teman yang saksikan. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.